Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'al Qur'ana, barang siapa yang membaca Quran, wa ta'allamahu, dan mempelajarinya, wa amila bihi, dan dia mengamalkan dengan isi Quran, ulbisa, maka dipakaikan walidahu, kepada kedua orang tuanya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, tajan, satu mahkota, min nurin, dari cahaya, dauhu, cahayanya mahkota tersebut, mithlu dau'is syamsi, seperti cahayanya matahari, wa yuksa, dan dipakaikan waridahu, kedua orang tuanya, khullataini, dua pakaian setelan, la takumu, yang tidak seharga, lahuma, bagi kedua perkara tersebut, ad-dunya, dunia, pastinya lebih mahal dari dunia dan segala isinya. Fayakulani, maka kedua orang tuanya mengatakan, bima, dengan sebab apa, usina, kami dipakaikan hadza, mahkota dan pakaian ini. Fayuqalu, maka dijawab, bi ahdi waladikuma al-Qur'an, karena sebab anak kalian mempelajari Al-Qur'an. Rawahul Hakim wa qala sahihun ala syarti Muslim. Jadi di dalam hadis ini ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama, kita akan mendapatkan pahala yang begitu istimewa tadi dengan syarat membaca Al-Quran, kemudian mempelajari maknanya, kemudian mengamalkan isinya. Jadi ada 3 haknya Quran di sini. Jadi haknya dibaca, kemudian dipelajari. Jadi bukan hanya menghafalkan Quran, tetapi tidak tahu isinya sama sekali. Maka itu bukanlah bagian dari sunnah. Bahkan disebutkan dalam Syarah Sunan Abu Dawud miliknya Imam Ibnu Ruslan, bahwasanya menghafalkan Quran tanpa mempelajari isinya Al-Quran atau mempelajari maknanya Al-Quran, itu bagian dari bid'ah. Makanya di pondok kita tidak ada tahfidz khusus, tidak ada. Orang pagi suruh hafalkan Quran, kemudian siang suruh mempelajari maknanya Quran. Biar apa? Biar mengikuti sunnahnya para sahabat ketika belajar Quran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menghafalkan Al-Quran sekaligus mempelajari maknanya. Maka sebagian ada yang protes, itu coba kalau seandainya tahfidz khusus saja nanti bisa hafal. Kalau walaupun tahfidz khusus saja, kalau otaknya nggak hafal, ya nggak hafal saja. Walaupun tahfidznya cuma pagi, kemudian siang belajar di dia, kalau memang otak lancar dan mau belajar, ya akhirnya ya 3 tahun sudah bisa kubro. Kalau enggak ya 8 tahun ya baru 4 juz. Ya makanya yang pertama membaca Al-Quran, yang kedua mempelajari maknanya, kemudian yang ketiga mengamalkan isinya. Apa yang diperintahkan oleh Al-Quran kita kerjakan, apa yang dilarang oleh Al-Quran kita tinggalkan. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau disifati oleh Sayyidah Aisyah, kana khuluquhul Quran. Beliau ini akhlaknya adalah Al-Quran. Maksudnya beliau ini seperti Al-Quran yang sedang berjalan. Apa yang diperintahkan oleh Al-Quran beliau kerjakan, apa yang dilarang oleh Al-Quran beliau tinggalkan. Begitu juga para sahabat. Seperti Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, beliau ini kedatangan tamu yang begitu menyebalkan. Datang-datang langsung ngomel-ngomel, mencaci maki, berkata-kata yang tidak pantas. Maka Sayyidina Umar marah. Hampir saja beliau memukul tamu tadi. Maka keponakan tamu tadi mengatakan, ya Amirul Mukminin,
Ingatlah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa a'rid 'anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ini orang ini bodoh, ini orang enggak bener, orang enggak waras. Enggak usah diikuti, enggak usah diabaikan. Enggak usah ditanggepin. Ini orang bodoh, ini orang enggak jelas. Maka Sayyidina Umar yang begitu marah mendengar ayat Al-Qur'an langsung berhenti seketika marahnya. Nah, makanya kita coba praktek begitu. Walaupun kita ini ngantuk mamanya, ingat ayat Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Langsung berdiri, hilang ngantuknya, tahajud. Nah, ya harusnya begitu. Kalau kita ini mau baca Al-Quran dengan bacaan yang cepet, seperti balapan MotoGP umpamanya, langsung ingat warattilil Qur'ana tartila, bacanya langsung pelan-pelan gitu. Kalau kita ini mau lihat gambar-gambar yang haram atau mau berbicara dengan mar'ah ajnabiyah umpamanya, maka langsung ingat wala taqrabuz zina, langsung ditinggalkan jauh-jauh. Bagaimana? Insyaallah semua niat. Ini namanya membaca Al-Quran, kemudian memahami maknanya, kemudian mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kalinya, orang itu kalau amal dia akan bisa semangat kalau dia mengingat apa yang disediakan oleh Allah untuk dia. Kalau orang itu amal dengan ihtisab, maka amalnya bisa ikhlas, amalnya bisa sungguh-sungguh, amalnya bisa serius, amalnya bisa tidak malas-malesan, tidak ogah-ogahan. Maka kalau kita lihat sendiri, kita ini kenapa kok kalau amal itu kok malas-malesan saja? Karena fadilah amal itu jarang kita tampakkan di depan diri kita. Akhirnya amal itu malas-malesan. Seandainya kita ini amal dengan menampakkan fadilah, mengingat-ingat fadilah, maka amal bisa akan sungguh-sungguh. Seperti seorang tabi'in, Sayyidina Taus. Beliau ini mau tidur, kemudian beliau pegang kasurnya. Wahai kasurku, kamu ini begitu lembut, kamu ini begitu empuk. Tapi kasur di surga lebih lembut dan lebih empuk daripada kamu. Akhirnya nggak jadi tidur. Kalau kita ini, wahai alasku, kamu itu begitu empuk, enak dipegang kalau waktu istighosa. Nah, akhirnya duduk-duduk di belakang situ, terus nggak mau ikut, cuma megang alas saja. Ini namanya tidak mengingat-ingat fadilah dari suatu amalan. Maka kalau kita bayangkan, kita ini kalau membaca Al-Quran, jadi hafid Al-Quran, bisa mendapatkan macam-macam fadilah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tuanya saja punya mahkota yang lebih terang daripada cahaya matahari kalau ditaruh rumah. Apalagi anak yang menghafalkan itu sendiri. Gak bisa dibayangkan bagaimana keindahan mahkotanya, keindahan istananya. Maka akhirnya kita ini nanti menghafalkan Quran itu kan sungguh-sungguh. Tidak perlu dikejar-kejar, tidak perlu pakai buku setoran, terus baca Quran terus. Tidak perlu dipindah ke bawah pohon, terus baca Quran terus. Jadi ini menghadirkan fadilah ini satu perkara yang sangat penting. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Orang berpuasa Ramadan imanan wahtisaban, dan karena mencari pahala. Nah, ini mencari pahala ini perkara yang penting. Bukan hanya baca Quran saja, semua perkara kita usahakan bagaimana kita itu mencari pahala. Makanya kita nulis di kelas, rasakan untuk mencari pahala. Kita ingatkan, kita ingat-ingat bahwa tintanya ahli ilmu ketika disandingkan dengan darahnya orang yang mati syahid, maka lebih berat pahalanya tintanya ahli ilmu.
Maka kalau ingat itu pelajaran itu nulis semangat. Nulis Bukhari pun semangat. Enggak bakal nyuruh makmurnya untuk nulisnya. Jadi ihtisab ini sangat penting sekali. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala man qara'a al-Qur'ana barang siapa yang membaca Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an, lam yuradda maka dia tidak akan dikembalikan ila ardhil umur kepada umur yang paling hina, maksudnya tua atau pikun. Wa dzalika qauluhu ta'ala, itulah firman Allah Ta'ala, tsumma radadnahu asfala safilin, aku mengembalikan sebagian manusia kepada sehina-hinanya orang yang hina, maksudnya umur tua, dalam tafsir begitu. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang yang iman dan amal saleh. Qala Ibnu Abbas mengatakan alladzina qara'ul Qur'an, yaitu orang-orang yang menghafalkan Quran, membaca Al-Quran. Rawahul Hakim wa qala sahihul isnad. Ya. Jadi di sini dijelaskan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, siapa yang menghafalkan Quran, membaca Al-Quran, maka nanti dia tidak akan dikembalikan kepada masa pikun. Masa pikun itu ketika orang itu sudah tua tapi seperti anak-anak lagi, hilang semua ingatannya. Nah, ini dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran yang pertama, yang zahirnya, yaitu orang yang membaca Al-Quran, Allah akan jaga dia dari kepikunan. Itu yang sudah jelas. Kemudian yang kedua kalinya, bagaimana orang itu kalau amal agama, Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya kasih dia pahala di akhirat, tapi di dunia pun Allah akan kasih pahala kepada dia. Ini harus diyakini ini. Dari orang itu kalau amal agama bukan hanya pahala akhirat saja, di dunia pun Allah Subhanahu wa ta'ala akan kasih anugerah-anugerah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jadi orang amal agama ini di dunia juga akan mendapat kemudahan. Karena di dunia ini juga milik Allah. Dunia ini dalam pengaturan Allah. Maka tidak mungkin ada orang yang taat kepada Allah kemudian disia-siakan oleh Allah. Harus yakin ini. Sebagaimana kata-katanya Sayyidatina Hajar radhiyallahu taala anha kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika beliau ditinggalkan di tengah-tengah padang pasir, tidak ada manusia, tidak ada tumbuhan, tidak ada mata air. Maka beliau bertanya kepada Nabi Ibrahim, hal amarakallahu bihada ya sayyidi, apakah Allah memerintah engkau untuk berbuat seperti ini, meninggalkan kami di sini? Maka Nabi Ibrahim mengatakan ya, atau sebagian mengatakan hanya berisyarat saja, ya. Kemudian Sayyidah Hajar mengatakan, idzan la yudayyi'una, kalau memang ini perintah Allah, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Jadi kamu rasakan, saya ini amal agama, saya ini baca Quran, belajar Al-Quran, mencari ilmu agama ini karena perintah Allah. Karena ini perintah Allah, maka Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kami. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan saya, tidak mungkin tidak memberi makan saya. Kalau saya punya pemahaman bahwasanya kalau saya taat kepada Allah, kemudian saya nggak dikasih makan oleh Allah, maka ini betul-betul pemahaman yang bodoh. Ini betul-betul perkara yang berbahaya. Karena ini namanya suudzon kepada Allah. Dan termasuk dosa yang paling besar adalah suudzon kepada Allah, itu dosa yang paling besar. Dosa kepada manusia, suudzon kepada manusia saja sudah dosa besar, bagaimana suudzon kepada pencipta manusia. Dan orang yang punya pemahaman bahwa ngaji saja tidak cukup, wirid saja tidak cukup, belajar ilmu agama saja tidak cukup, kalau belum saya dapat gelar S1, S2, S3, belum kerja maka Allah nggak akan ngasih makan saya. Wah, ini betul-betul orang yang suudzon kepada Allah.
Orang-orang yang hari-hari maksiat kepada Allah, bahkan hari-hari menentang Allah, orang-orang kafir, mereka di dunia ini masih dikasih makan oleh Allah. Masa orang yang iman, hari-hari baca Quran, hari-hari baca sholawat, hari-hari belajar ilmu, hari-hari sholat, kemudian gak dikasih makan oleh Allah? Ini pemahaman yang seperti itu harus kita buang jauh-jauh. Maka kita yakini kita ini ngamalkan agama, pelajari ilmu agama, sungguh-sungguh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ngasih keberkahan kepada kita di dunia ini sebelum di akhirat, karena memang dunia ini juga milik Allah. Bukan dunia ini miliknya orang kafir, miliknya Amerika, miliknya Rusia, miliknya Cina, bukan. Dunia ini milik Allah, yang lain itu hanya merasa punya saja. Merasa punya ini, merasa punya itu. Nanti tiba-tiba datang malaikat Israel langsung ngajari 1 detik, lupa, ajari. Semua bukan milik kamu, mata bukan milik kamu, rumah bukan milik kamu, badan bukan milik kamu, semua milik Allah. Nah, makanya kita harus yakin seperti ini, biar ngamalkan agamanya bisa sungguh-sungguh, ngajinya bisa sampai tahassus. Insyaallah semua lihat. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu akan diucapkan li sahibil Quran, bagi orang yang hafal Quran, iqra, bacalah, warqa, dan naiklah, warattil, dan bacalah dengan tartil, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia. Nah, inna manzilaka, karena sungguhnya derajat engkau, inda akhiri ayatin, di akhir adalah di sisi akhir ayat, taqra'uha, yang engkau membacanya. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Qala Abu Sulaiman Al-Khattabi fi Ma'alimis Sunan, telah datang fil athari, dalam athar itu hadis, anna adada ayil Qur'ani, bahwasanya jumlahnya ayat Quran, ala qadri darajil jannati, sesuai dengan jumlah derajat-derajat di surga. Wa yuqalu, maka diucapkan lil qari, bagi orang yang baca Quran, irqa, naiklah fid daraji, dalam derajat-derajat surga, ala qadri ma kunta taqra'u, sesuai dengan ukuran yang kau membaca, min ayil Qur'ani, dari ayat Quran. Faman istaufa, maka siapa yang menyempurnakan jami' al-Qur'ani, semua Quran, istaula, maka dia akan mencapai ala aqsa darajil jannati, atas puncaknya derajat di surga, fil akhirati, di akhirat. Faman qara'a juz'an, dan barang siapa membaca 1 bagian saja minhu dari Al-Qur'an, karena maka adanya raqiyuhu, naiknya dia, fid daraji, di dalam derajat-derajat tadi, ala qadri dalika, atas sesuai bacaan dia. Fayakunu, maka menjadi muntahal tawabi, puncaknya pahala, inda muntahal qiraati, di sisinya akhirnya bacaan. Ya, jadi di sini jelaskan orang yang membaca Al-Qur'an akan dikasih tahu, bacalah Al-Qur'an dan naiklah sesuai dengan bacaan kamu ketika di dunia. Maka orang yang bacanya 6.000 ayat dengan bacanya 6.001 ayat, nanti derajatnya di akhirat beda. Atau yang hafal semua Al-Quran dengan hafal hanya Al-Fatihah saja, tentu derajatnya beda. Maka beruntunglah orang yang jadi hafidh Al-Quran. Semoga termasuk kita semua. Ini penting sekali. Jadi ini di sini harus jadi pelecut bagi kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi dalam menghafalkan Quran. Yang masih malas-malasan itu harus lebih sungguh-sungguh lagi, apalagi yang belum ada niat untuk menghafal. Kenapa kamu nggak belajar Quran, nggak menghafalkan Quran, nggak belajar Al-Quran? Pak, saya bukan jurusannya. Al-Quran itu jurusan untuk masuk surga. Nah, kalau kamu nggak jurusan Al-Quran, berarti nggak bisa masuk surga dong nanti jadinya. Nah, ini ayat ini harus jadi pelecut bagi kita bagaimana lebih sungguh-sungguh lagi menghafalkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, harus kita yakini bahwa fasilitas yang didapatkan oleh manusia ketika di akhirat adalah sesuai dengan korban yang dia lakukan ketika di dunia.
Makin banyak korbannya, makin banyak fasilitasnya. Makin sedikit korbannya, makin sedikit fasilitasnya. Tidak ada korbannya, tidak ada fasilitas di sana sama sekali. Yang ada hanya fasilitas api. Harus lebih serius. Maka disebutkan ada orang di akhirat sana dalam satu hadis. Dia kehausan, sangat-sangat kehausan. Tiba-tiba datang puasanya memberi air minum dia sehingga dia tidak haus lagi untuk selama-lamanya. Ada orang yang ketika di akhirat sana para nabi sudah duduk berhalakoh-halakoh. Dia mau duduk di halakoh mana saja ditolak. Tiba-tiba datang mandi jenabatnya, mendorong dia, diajak didudukkan di sampingnya baginda Muhammad SAW. Ada orang yang sudah hampir jatuh ke neraka. Tiba-tiba datang air mata dia ketika di dunia, mengangkatnya langsung masuk surga. Ada orang yang ketika di Sirat, dia bergetar, gak bisa jalan. Saking mengerikannya. Tiba-tiba datang husnudzonnya kepada Allah ketika di dunia, getarnya langsung hilang, langsung berjalan ke surga. Ada orang di sana tuh kadang-kadang jalan, kadang-kadang jatuh, kadang-kadang merangkak. Datang bacaan sholawatnya ketika di dunia, maka dia langsung berdiri tegak, berjalan menuju surga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi artinya itu, orang itu kalau punya banyak amalan, nanti di akhirat banyak penyelamatnya. Ada orang karena amalannya buruk di dunia, dia didekatkan dengan api neraka. Begitu dekat sekali. Sampai akhirnya dia melindungi wajahnya dengan tangan dari serpihan-serpihan api neraka. Tiba-tiba sodakohnya datang, menutup dia dari api neraka, dan langsung di atas kepalanya dikasih naungan. Jadi artinya, kalau orang itu banyak amalan, banyak fasilitas, berani korban lebih ketika di dunia, maka akan dapat fasilitas lebih ketika di akhirat. Tapi kalau di dunia ini tahajud juga tidak, wiridan juga tidak, baca Quran juga tidak, sedekah juga tidak, nah, semua tidak, maksiatnya saja yang jalan. Maka nanti di akhirat ya akhirnya kebaikan-kebaikan tadi akan hilang dari dia. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis, ada orang di surga yang bagian bawah, tiba-tiba melihat orang-orang yang di surga bagian atas itu naik kuda terbang. Kudanya begitu istimewa, pelananya dari emas, kemudian tali kekangnya dari perak, dan macam-macam hiasan-hiasan yang begitu mewah di situ. Maka orang-orang tadi bertanya, ya Allah, kenapa orang-orang ini begitu hebat, punya kendaraan yang hebat? Ini ahli surga ini. Maka dijawab, mungkin malaikat atau langsung Allah langsung. Dijawab itu disebabkan dulu orang-orang yang naik kuda itu di dunia, mereka sering puasa, sedangkan kamu hanya sibuk makan saja. Kemudian orang-orang ini di dunia, mereka ketika malam tahajud, sedangkan kamu tidur saja di gang. Tambahan sendiri itu. Kemudian orang-orang tadi di dunia, mereka sibuk berjuang, sedangkan kamu sibuk di rumah nggak mau berjuang. Jadi perbedaan amal akan memberikan perbedaan fasilitas ketika di akhirat. Dan derajat di surga itu begitu tinggi sekali. Tidak sama dengan perbedaan derajat ketika di dunia. Disebutkan dalam satu hadis, orang yang derajat di surga itu derajat satu dengan derajat yang lain, orang bawah melihat orang yang atas, itu diibaratkan seperti kita di dunia melihat bintang kejora di langit yang jauh sana. Jauh sekali. Maka suatu ketika orang-orang yang di surga bawah itu sedang duduk-duduk. Tiba-tiba ada cahaya yang begitu terang sekali, menerangi surga yang sudah terang. Ibaratnya di sini udah ada lampu, tiba-tiba ada matahari masuk masjid. Terang sekali. Maka orang-orang ini kaget, ini cahaya apa ini? Oh, ini cahaya karena ahli surga yang atas sedang buka jendela lagi nengok ke bawah. Jadi cahayanya itu menerangi surga yang sudah terang. Bayangkan bagaimana itu. Semoga kita termasuk yang atas.
Nah, fasilitas yang atas itu tentu dengan amalan-amalan yang tidak sama dengan yang lain. Orang itu bisa menjadi orang istimewa karena amalannya istimewa. Seperti kitab Bukhari itu umpamanya. Al-Imam Al-Bukhari kitabnya begitu istimewa. Diterima oleh orang seluruh dunia sampai sekarang. Dibaca di mana-mana, diterangkan di mana-mana, ditulis di mana-mana. Nah, bagaimana itu? Karena beliau punya amalan yang istimewa. Beliau tidak menulis satu hadis pun kecuali mandi terlebih dahulu, kemudian sholat 2 rakaat. Hadis Bukhari ada 9.000 lebih, berarti 9.000 kali mandi, tapi untuk nulis hadis. Kalau kita mandi kan biar glowing. Itu pun nggak glowing-glowing juga. Jadi orang itu akan punya pangkat yang istimewa seperti tadi karena punya amalan yang istimewa. Maka kita harus menyiapkan ketika hidup di dunia ini punya sesuatu yang istimewa. Ya nanti kalau ditanya oleh Allah, apa yang sudah kamu siapkan untuk berjumpa dengan aku? Kita bisa katakan, sholat kita kah, puasa kita kah, doa kita kah, wirid kita kah, sodakoh kita kah, bacaan Quran kita kah, atau yang lain-lain. Pokoknya kita harus punya persiapan yang istimewa untuk perjumpaan yang istimewa dengan Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Insyaallah semuanya. Salatullah لقلبي يا حبيب الله قد تجليت وقد ظهرت وقد ملأت قلبي يا روحي قد ملأت قلبي وجسدي يا عيني مسفرا